Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu bapak sekalian dirahmati Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama belajar, berdoa bersama, dan untuk saling nasihat-nasihati dan saling menyemangati. Untuk itu kami doakan semoga semuanya selalu sehat, selalu bahagia, selalu berkelimpahan. Maka mari kita bersama-sama berdoa. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihna fid-din wa alimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid-din wa alimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid-din wa alimna at-ta'wil. Kita siapkan diri kita untuk menuju kesuksesan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal khifata wal ghina. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana indan lil awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma rzuqni izzan wa syarafan waj'alni mu'minan sholihan mahbuban indaka wa indan nasi jami'a.
Hasbunallahu sayutinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Ibu bapak yang diberkahi Allah, tentu dalam kehidupan ini semuanya pengen hidupnya bahagia ya. Kita semua hidup pengen kita di dalam kehidupan dunia ini pengen hidupnya bahagia. Nah, untuk hidup ya hidup kita pengen semuanya mendapati kehidupan yang berbahagia. Bagaimana rumusnya atau kunci hidup bahagia? Ternyata kunci dari semua kunci kehidupan bahagia di dunia ini sederhana sekali, yaitu ya yaitu kita mampu membawa diri kita, kita mampu mengendalikan diri kita. Jadi bukan hidup bahagia itu bukan sesuatu yang ada dari luar sana, bukan karena kita memiliki harta yang banyak, berkelimpahan, ya, bukan itu semua. Namun bagaimana kita mengontrol apa yang ada dalam diri kita, maka apa yang di luar sana akan mudah sekali datang kepada kita. Apa yang di luar sana akan namun kita tidak mampu pada kita bisa alih-alih akan mendekat. Justru kadang-kadang kalau karena kita tidak mampu mengendalikan malah menjauh. Ya, salah satu cara mengendalikan supaya mereka datang kepada kita. Ini hadis Rasulullah SAW, itu hadis riwayat Muslim nomor 2999 ya. Alangkah mengagumkan keadaan orang yang beriman karena semua keadaannya membawa kepada kebaikan baik untuk dirinya, dan ini hanya ada pada orang mukmin. Jika ia mendapat kesenangan, dia akan bersyukur, maka itu adalah kebaikan baginya. Dan jika dia ditimpa kesusahan, dia akan bersabar, dan itu akan membawa kebaikan untuk dirinya juga. Jadi ini dua kondisi kehidupan ini kan selalu ada dua hal ya. Jika ada kebahagiaan, kesenangan, dia bersyukur, dan ini akan baik untuk dirinya, mendatangkan kebaikan untuk dirinya. Bersyukur tadi akan ditambah kenikmatan oleh Allah, akan ditambah, akan dilipat gandakan dengan syukur tadi. Dan jika ditimpa suatu musibah, bencana, ujian, cobaan, akan bersabar. Dan ini juga baik untuk dirinya. Karena dengan bersabar, dengan ujian cobaan tadi, bisa kalau kita ada dosa, bisa menggugurkan dosa kita. Jika itu ternyata kita telah bersih dari dosa, maka akan mengangkat derajat kita. Allah akan mengangkat derajat kita melalui ujian dan cobaan tadi. Dua-dua hal ini sangat-sangat baik. Jadi bersyukur dan bersabar ini adalah salah satu cara agar kebaikan, kebahagiaan, bahkan derajat kita semakin mendekat, semakin dekat. Itu semua dari mana? Sabar syukur itu bukan dari luar, dari dalam diri kita. Dari bagaimana kita mengelola yang ada di dalam diri kita. Kalau kita mampu bersabar, kalau kita mampu bersyukur, dan kalau kita mampu bersabar, maka kebaikan jadi dilimpahkan dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Maka besar sekali keutamaan bersyukur saat senang, dan bersyukur saat senang dan bersabar saat susah. Bahkan inilah sifat yang merupakan sempurnanya keimanan seseorang, penyempurna keimanan seseorang. Imam besar Abdullah bin Mas'ud berkata, iman itu terbagi menjadi dua bagian, sebagaimana adalah sabar dan sebagian lainnya adalah syukur. Ya. Iman itu terbagi dua, sabar, sebagian yaitu sabar dan sebagian syukur. Sebagaimana sabar dan sebagian yang lain yaitu syukur. Jadi iman itu ada dua hal, sabar dan syukur. Maka dalam Al-Quran juga Allah memuji secara khusus kepada hamba-hambanya yang memiliki dua sifat tadi, yaitu orang-orang yang bisa mengambil pelajaran ketika menyaksikan tanda-tanda kemahasucian Allah. Jadi kalau kita menyaksikan, melihat atau mengalami, dan kita mengambil hikmah atau pelajarannya.
Dalam Quran surat Luqman ayat 31, Allah SWT berfirman, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kemanusiaan bagi setiap orang yang bersabar dan bersyukur. Jadi yang bisa melihat tanda-tanda kebesaran Allah itu hanya orang-orang yang bersabar dan bersyukur. Ini ya, coba Masya Allah. Dengan kita mengelola diri kita, dengan bersabar dan syukur, kita mampu melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Maka iman dibangun atas dua rukun, yaitu rukun yang pertama yakin dan sabar. Yakin dan sabar. Dua rukun ini adalah terangkan di dalam Al-Quran, Quran As-Sajdah ayat 24, yaitu dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberikan petunjuk dengan perintah kami selama mereka sabar dan mereka meyakini ayat. Jadi mereka akan kita jadi, Allah akan menjanjikan pemimpin ya, dan kami jadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan petunjuk kami selama mereka itu ya sabar dan yakin. Maka dengan keyakinan, dengan keimanan, keyakinan itu seseorang akan tahu hakikat perintah Allah dan larangan Allah. Tahu, yakin. Maka kadang-kadang walaupun tidak mengandalkan akalnya, tidak mengandalkan kepandaiannya, tapi yang diandalkan itu hati nuraninya. Jadi keyakinan yang ada dalam dirinya, keyakinan yang dalam dirinya. Maka yakin, mungkin saat ini belum bisa dimasuk akal, tapi yakin itu ya. Maka dengan bermodalkan keyakinan tadi dan kemudian ditambah dengan kesabaran terus, karena memang perlu waktu, perlu dalam proses itu tidak bim salah bim, abrak-dabrak, tapi perlu waktu, berproses. Ya ini bisa akhirnya dengan sabar melaksanakan proses, melaksanakan perintah Allah dan mampu mengendalikan diri, mampu menahan diri dari semua larangannya. Itu mampu bersabar. Maka sabar bisa dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, sabar melaksanakan perintah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu. Terus yang kedua, sabar dalam menahan diri dari perbuatan dosa dan maksiat. Ya ini jadi kita harus bisa melihat mana ini yang bisa. Jadi yang pertama melaksanakan perintah, yang kedua sabar karena meninggalkan menjauhi larangan Allah. Kemudian yang ketiga yaitu sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan kehidupan ini. Karena hidup ini memang selalu akan ada ujian, cobaan. Selama kita hidup di dunia, selama kita masih hidup, tidak akan pernah lepas dari ujian dan cobaan. Kemudian syukur juga ternyata syukur itu pangkalnya iman. Jadi sumbernya itu, syukur itu iman. Syukur itu dibangun di atas, yang pertama pangkalnya iman, kemudian dibangun di atas 3 rukun. Ada 3 rukun, yaitu yang pertama ya, rukunnya syukur dibangun di atas 3 rukun. Pengakuan imannya itu pengakuan hati bahwa semua nikmat Allah itu dikarenakan kepadanya, kepada orang lain, yang pada hakikatnya semua itu dari Allah. Artinya semua nikmat kita, iman tadi, keyakinan tadi dari Allah, sejatinya dari Allah. Maka ada keyakinan yang ada dalam dirinya. Bagi orang-orang yang beriman, dia yakin semuanya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Ya kita ini hidup ini kan menuju jalan proses, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita jalan proses ini. Semua yang kita dapat, kita lahir tidak membawa apapun, dan semua terus akhirnya kita mendapatkan apapun ini dari Allah, dan semuanya akan kita tinggalkan dan akan kembali kepada Allah. Yang kembali hanya sesuai itu yang kita belanjakan di jalan Allah saja. Maka pada hakikatnya semua itu dari Allah, Allah Azza wa Jalla. Maka dengan rasa syukur, dengan menyanjung Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmatnya, rasa syukur tadi, maka menggunakan nikmat tadi di jalan Allah untuk berjuang, beribadah kepada Allah pada dengan jalan yang benar, itulah yang bisa terus kita bawa kembali menghadap Allah. Namun kalau kita
tidak kita kelola dengan baik tadi ya, akhirnya hanya kita hanya sampai di dunia saja, tidak bisa menyertai kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah. Sabar dan syukur merupakan merupakan ya pendukung atau faktor-faktor yang menyebabkan bagi kita manusia untuk mendapatkan manfaat, mengambil manfaat dari Allah. Karena iman dibangun atas kalau kita memiliki harta benda segala macam itu sebagai sarana untuk bagaimana kita bisa mengambil manfaat. Maka kalau kita didasari dengan rasa syukur, dengan keimanan, ketauhidan dan sabar, maka akan maka yang adanya kita ingat kepada Allah, hanya ingat kepada Allah, dan kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita. Imam Al-Ghazali mengatakan syukur itu mengandung dua makna. Yang pertama, syukur berarti menyadari secara sungguh-sungguh besarnya nikmat Allah. Jadi ada kesadaran di situ adalah nikmat Allah. Dan menghindarkan manusia dari sikap sombong. Ya. Kemudian syukur juga mempergunakan nikmat tadi sesuai dengan maksud yang diinginkan oleh Allah. Maksud yang sesuai dengan digunakan sesuai di jalan Allah, sesuai dengan kebutuhannya, tidak berlebih-lebihan, sesuai kebutuhan ya. Dengan begitu nikmat tadi tidak hanya akhirnya akan bertambah atau barokah seperti yang dijanjikan oleh Allah dalam Al-Qur'an, yaitu akhirnya bisa mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, bagi dirinya dan masyarakat luas ya. Maka sabar sabar dan syukur adalah merupakan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Sebagaimana kehidupan kita yang terkadang-kadang itu kadang senang, sedih, ya ini senang sedih kita pasti akan dua hal ini. Maka tapi saya berharap kalau kita memiliki iman tetap dalam kondisi apapun kita senang, ya. Karena apa tadi? Kita dengan sabar dan syukur, ya. Sabar dan syukur tadi. Lapang dan sempit ini kehidupan dunia. Kaya dan miskin, ya itu kehidupan dunia ada dua hal tadi. Maka dengan syukur terkandung di dalam sabar untuk taat kepada Allah dan sabar menahan dari kemaksiatan. Sebagian ulama menyatakan kesabaran menuntut rasa syukur. Untuk bisa sabar kita harus ada syukur dan tidak sempurna tanpa sebaliknya. Bila salah satu dari keduanya hilang, maka hilang semuanya. Jadi kita sabar tapi bukan sabarnya menggerutu ya hilang. Sabar sih mungkin tidak apa-apa jalan, tapi menggerutu berarti itu syukurnya tidak ada gitu ya. Maka itu hilang maknanya dari sabar tadi. Maka siapa yang berada dalam kenikmatan tersebut, maka kewajiban adalah bersabar dan bersyukur. Kalau syukur itu sudah jelas, dan kalau sabar, maka sabar menghindari kemaksiatan. Siapa yang terkena musibah, bencana, maka kewajibannya adalah sabar dan bersyukur. Kalau sabar itu sudah jelas, dan kalau syukur, maka pada pelaksanaannya Allah adalah dalam untuk beribadah dan dalam ketaatan. Contohnya terkena musibah dan bencana. Sebagaimana wajib bagi seorang hamba beribadah dalam keadaan penuh kenikmatan. Jadi dinikmati aja. Ada apapun ujian tadi ya dinikmati aja. Dinikmati ujian cobaan tadi dinikmati. Ya, pesannya dari faidah-faidah penting dari yang kita petik dari syukur dan sabar, yaitu kehidupan seorang mukmin seluruhnya bernilai kebaikan. Ya, semuanya bernilai kebaikan, pahala di sisi Allah, baik dalam kondisi yang terlihat membuatnya senang maupun susah. Maka seorang hamba yang sempurna imannya, ia akan selalu bersyukur kepada Allah ketika senang dan bersabar ketika susah. Maka dalam semua keadaan ini senantiasa ridhonya ini ya. Itulah akhirnya itu ridho kepada Allah dalam segala ketetapan Allah, takdir Allah, sehingga kesusahan dan musibah yang menimpanya berubah menjadi nikmat anugerah baginya. Orang yang tidak beriman akan selalu berkeluh kesah, murka ketika ditimpa musibah, sehingga semua dosanya kalau kita
berkeluh kesah, ini ancaman dari Allah. Semua dosa dan keburukannya akan menimpanya. Dan dosa itu, dosa di dunia ini karena ketidaksabaran dan ketidakridhoannya terhadap ketetapan ketentuan takdir Allah, serta di akhirat nanti mendapatkan di dunianya susah, berkeluh kesah, ditambah lagi menggerutu, di akhiratnya nanti tambah mendapatkan siksa, ya. Maka ya harusnya kita mengambil pelajaran dari syukur dan sabar dan syukur tadi. Keutamaan dari kebaikannya yaitu uh, orang-orang yang memiliki sabar dan syukur tadi memiliki iman yang sempurna. Jadi saya ulang lagi, rukun sabar ada 3. Yang pertama, menahan diri dari sikap murka, menahan diri sikap murka terhadap keadaan ketetapan Allah, menahan lisan dari keluh kesah, menahan anggota badan dari perbuatan yang dilarang oleh Allah, seperti ya menggerutu, merobek baju, menampar wajah, ya, atau memotong rambut yang dengan penuh emosi, ya. Dan syukur juga ada 3, mengakui dalam hati bahwa semua nikmat itu dari Allah dan menyebut-nyebut semua nikmat itu dari Allah, lahir dengan memuji Allah, ya, dan memperlihatkan dan menggunakan nikmat tadi untuk kebaikan di jalan Allah, dan yakin bahwa semua ini dari Allah, bukan karena kepandaiannya, kepintarannya, kerja kerasnya. Ini hanya sebagai syariatnya kita di dalam beraktivitas, namun sejati dan sejati-jatinya itu semuanya dari Allah. Dan kita semua ini dalam proses inna lillahi wa inna ilaihi, semua datang dari Allah dan semua kita akan kembali kepada Allah. Semua kita semua dalam kondisi senang atau dalam kondisi selalu, semoga kita selalu bersabar dan bersyukur dalam rangka menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, ridho atas ketetapan Allah. Demikian, semua kebenaran datang dari Allah dan semua kesalahan itu dari saya pribadi. Mari kita bersama-sama berdoa untuk Rasulullah, keluarganya, sahabatnya, para pemimpin kita, ya, para pemimpin kita, wabil khusus orang tua kita, usaha-usaha kita semuanya, usaha teman-teman semuanya kita doakan sukses. Murid-murid kita, siswa-siswa kita, semuanya kita doakan sukses. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما
يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخدود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث القديم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين. نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ولولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين
فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله العظيم.